makan itu adalah suatu skill yang paling susah buat manusia kuasain, yang sama kayak, mohon maaf, seks. Katanya orang tua tuh, maksudnya kalau misalnya si anak tuh picky eater, ini pasti karena orang tuanya juga picky eater nih gitu. Jadi itu benar adanya. Ada faktor itu benar gitu. Prioritas hidup manusia menurut angka apa? Makan atau napas. Itu nenek kakeknya kalem langsung. Bener. Dia ngerasa nggak dimarahin, nggak diguruin, karena mereka udah jadi guru kehidupan. Bener. Kamu lagi dengerin Ngobrol Parenting by Learning Time. Oke, welcome to Ngobrol Parenting Podcast by Learning Time Indonesia. Sekali lagi bersama dengan aku Anka Tama, biasa dipanggilnya Anka. Halo. Hai, aku nggak sendiri. Aku mana pernah sendiri kalau di sini ya gitu. Dan utamanya aku hari ini seneng banget karena akhirnya bisa bertemu in person sama seseorang yang udah sering banget aku tontonin. Padahal juga topiknya mungkin sebenarnya udah nggak relate karena anakku udah besar gitu ya. Cuman aku banyak aja pengen ngobrol sama beliau yang sudah ada di depanku ini. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Dr. Shane. Dokter konsulor laktasi, content creator pula. Jangan lupa di follow @breastfeedomom. Bener gak gitu ya? Bener ya? Bener. Namanya nih ini banget nih luar biasa gampang diingat gitu. Karena ternyata pas aku dibilang aku mau akan ngobrol sama Dr. Shane loh. Aku yang happy banget mas. Padahal anakku lagi gak pasti loh. Cuman pengen aja nanya-nanya banyak juga mewakili parents di rumah. Karena kan pertanyaannya pasti banyak ya dok ya. Tapi sebelum itu gimana kabarmu? Alhamdulillah ngantuk. Lucu deh tadi. Lucu banget di awal kayak gimana cara nanti kita ngobrol biar gak ngantuk. Oke, kita pokoknya seru-seruan aja. Karena kalau sama Dr. Shane udah pasti ya dengan konten-konten candaannya namun muatannya tetap aja sangat bermanfaat untuk parents. Semoga hari ini obrolan kita akan seseru yang dibayangkan, bahkan lebih seru ya. Amin. Terus kegiatannya apa aja sekarang dok? Kegiatannya makan, tidur. Sama dong. Ya begitulah kerja. Oke, karena ini sekarang yang mau kita ngobrolin nih adalah tentang stimulasi dan bonding penting biar anak tuh pinter makan. Anak pinter makan. Kan dua kata lucu. Anak pinter, 3 kata lucu. 3 kata lucu dan sangat menarik ya karena gitu. Maksudnya kita berharapnya anak tuh pinter makan gitu. Tapi kalau aku boleh nanya pertanyaan sederhana, menurut dokter sendiri tuh anak pinter makan tuh anak yang seperti gimana sih makan? Baiklah, jadi untuk pinter makan berarti kan harus belajar, harus sekolah, ya kan? Nah sekolahnya itu nggak 6 bulan teng langsung pinter, ya. Betul. Tahu nggak Anka? Gimana? Makan itu adalah suatu skill yang paling susah buat manusia kuasain, yang sama kayak, mohon maaf, seks. Masa sih ternyata nih karena sekompleks itu. Jadi sensori ya, panca indera kita 8-8 harus kerja kalau makan. Ditambah lagi motorik halus, motorik kasar. Betul. Itu kompleks banget. Jadi cuma 2 kegiatan di dunia ini yang susah banget, makan dan seks. Oke. Ini menarik loh karena maksudnya kita kan sama ini selalu kayak gimana ya dok biar anakku pinter makan. Ada berapa juta pertanyaan kayak gitu. Aduh sering banget. Kan gitu. Terus biasa kamu kalau kayak gitu ada pertanyaan dari parents lah gitu ya, mau ibunya atau ayahnya gitu. Apa yang biasa kamu bilang ketika kenapa sih dok anakku tuh kok nggak pinter makannya? Apa yang kamu biasanya omongin untuk soothe their feelings gitu? Yes. Aku pasti akan bilang bahwa makan itu adalah sebuah proses yang harus dipelajari untuk akhirnya tercapai dia bisa makan. Kita jangan target pinter ya. Bisa dulu aja ya karena tuh susah banget. Terus mereka juga harus tahu bahwa yang ngajarin adalah orang tua. Betul. Tuh fondasinya tuh dari orang tuanya. Kalau orang tuanya mohon maaf, makannya aja juga udah susah. Suka tuh karena kalau di praktek aku tanya, di sini siapa dulu pas masih kecil yang susah makan? Ini suami saya dok. Tunjuk-tunjukkan tuh ya kan. Enggak, istri saya makannya cuma nasi tempe dikasih makan yang lain nggak mau.
gitu. Jadi dari situ Oke. udah ada tuh bakatnya Iya. bisa diturunin. Aha. Udah gitu pas nanti dia mulai abis lahiran Iya. kan belajar menyusui tuh. Betul. Itu juga fondasi oromotor, otot-otot di daerah mulut, rahang, lidah segala macem itu bakal kerja dari menyusui. Oke. Terus Oke. ada kegiatan-kegiatan lain kan, tummy time lah ya, harus belajar cara bolak-balik gimana sih, belajar Iya, duduk gimana sih, bener. nguatin otot leher. Itu kan yang ngajarin siapa ya? Emak bapaknya. Pas makan, emak bapaknya juga meraktekin makan yang benar tuh kayak gimana. Iya, make sense banget gitu karena banyak ibu yang anaknya tuh ngelaluin fase empas itu menarik banget ya journey-nya ya. Kayak banyak banget konten-konten yang dibikin gitu ya, kalau misalnya aku ngelihat gitu gimana ya caranya nih biar kita tuh bisa masuk surga nih sebagai seorang ibu jalur empasi dok katanya dok. Iya, gue Banyak pernah banget nonton. kan. Itu loh, Aduh, kocak aja. banget. Kata gue itu kan berarti kan si ibu tuh udah kayak gimana lagi caranya ya Allah gitu kan. Sampai mereka ya minimal tetap terus berusaha gitu. Adalah konten orang tua juga nyuapin anak di luar nalar demi anaknya mau makan gitu ya. Berbagai macam lah dilakukan. Namanya ibu tuh udah bisa tiba-tiba lah jadi sirkus lah depan anaknya dan lain-lain gitu ya. Nah hari ini Dr. Shane yang juga adalah seorang konselor laktasi dan juga content creator yang aku suka tuh caranya Dr. Shane tuh selalu bikin menceritakannya tuh dengan cara yang easy aja gitu. Kamu tuh selalu bilang kayak tadi gitu ya, makan tuh sama dengan seks gitu, sama sulitnya dan bahkan kamu bilang bahwa makan itu adalah perjuangan. Itu dong, ya kan? Nah, dari situ nih, Dok. Aku juga pengen tanyain gitu. Penyampaian kamu misalnya ketika kamu bikin konten di awal-awal gitu ya, ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari parents gitu tentang bagaimana cara anak nih bisa pinter makan, itu kan obrolan yang bisa dibilang mungkin bagi some of parents itu mungkin sensitif karena sesusah itu anak tuh makan gitu dan kemudian kamu mengemasnya dengan sangat mudah. Biasanya tuh yang kamu pertama kali tuh masuknya dari mana sih biar gampang orang tua tuh menerima informasi kamu gitu. Yes. Jadi secara psikologis ya, kalau kita stres, kognitif kita, cara berpikir kita itu ngedrop, turun. Yang tadinya kita bisa ngitung, hitungan yang ribet-ribet, kalau lagi stres, 1 tambah 13 aja kita mikir dulu agak lama, berapa ya? Minta tolong orang, pakai kalkulator, padahal gampang. Jadi aku bikin edukasi kayak gitu karena aku tahu saat orang tua stres, mau ngomong bebusa pakai jurnal ini, kata jurnal itu, sekian persen akan begini-begini, nggak nyampe, nggak nyampe. Mereka cuma kayak, iya. Nah akhirnya aku ngerasa, wah kayak nggak efektif, nggak efisien. Ya udahlah, kayak antar teman aja cerita. Karena pasti Angka juga ngerasa deh, pas jadi ibu-ibu tuh masuk WhatsApp grup, kayaknya lebih serak, lebih nyaman nanya ke sesama ibu daripada sama dokter, daripada sama nakes. Bener. Jadi aku ngebuat suasananya kayak udah kayak sama temen aja. Iya bener sih, berasa sih. Bahkan kayak even ngomongin soal picky eater deh gitu. Ini kan biasanya aku ketika misalnya anakku sih kebetulan tidak picky eater ya. Cuman ketika aku dengar curhatan sesama moms gitu, sesama dad gitu yang juga aduh anakku picky eater banget. Nah itu kan ngasih sarannya kita hati-hati benar gitu ya. Sedangkan picky eater sendiri kalau menurut Dr. Shane itu penyebabnya sebenarnya apa? Oke. Jadi picky eater itu ada 2. Iya. Ya, picky eater normal, sebuah fase emang anak-anak akan menjalani itu. Itu sekitar 50%-an anak lah. Di dalam 50% itu ada picky eater yang gak normal, sekitar 30%. Oh, oke. Nah, picky eater yang normal itu ya udah kayak kita randomly misal beberapa bulan ini kita lagi suka minum matcha. Iya. Tiba-tiba karena keseringan minum matcha, akhirnya kita enak sama matcha, nggak mau lagi minum matcha, gitu kan? Iya. Kita jadi nggak mau lagi, Iya. jadi susah minum itu. Nah kalau picky eater yang ada masalah, itu biasanya ada kondisi ada 4 masalah. Masalah kesehatan, mungkin dia ada TBC, ada GERD, jadi dia nggak nyaman buat makan. Atau enggak dia ada masalah sensori. Tahu kan anak yang suka jijian? Iya. Kayak gitu. Atau dia ada masalah oromotor, lidah dia nggak bisa mindahin makanan ke kanan ke kiri. Jadi lidahnya mesti belajar tuh. Ada lagi yang keempat, psikologis. Mungkin ada pernah kejadian dia makan sesuatu, dia muntah. Kita aja orang dewasa kalau habis muntah nggak enak tenggorokan kan? Keinget lagi kayak nggak mau lagi makan itu enggak karena ingetnya enaknya gitu ya. Kan dipaksa-paksa dicolekin sambel ke mulutnya, trauma.
itu juga bisa. Jadi biasanya yang picky eater yang red flag tuh gara-gara itu. Oke, Gitu. ya. Dan apa sih kalau kita ngomongin soal penyebab anak GTM gitu, di situ kan biasanya orang tua tuh stres-stresnya, itu kan peak-peaknya ya orang tua stres gitu. Ketika kamu menghadapi orang tua yang lagi tingkat stresnya tinggi banget gitu, biasanya apa sih yang kamu bilang ke mereka, Dok? Aku bilang ke mereka, Bener-bener udah berapa hari gak mau makan loh, Dok. Ada yang kayak gitu kan ya, atau gimana tuh, Dok? biasanya kita validasi dulu Oke. apa yang mereka rasa. Misalnya mereka bilangnya, "Dok, saya stres banget, takut banget anak saya kelaparan." Itu kan kayak frequently asked question gitu kan. Masa kita sebagai emak punya duit, anak nggak makan gitu kan, aneh kan. Bener. Padahal bukan kita nggak mau ngasih makan, emang anaknya nggak mau makan. Iya. Nah, jadi kita validasi, ibu stres ya. Ibu takut ya anak ibu kurus, takut anak ibu kesakitan dan lain-lain. Jadi kita kasih paham kalau kita ngerti apa yang dirasain. Iya, betul. Nah, setelah itu baru kita masuk tuh ke problemnya biar kita bisa bantu ke depannya. Oke. Nah, ini kan karena dari situ kan ternyata bonding ya kan penting sama si anak. Ketika misalnya bahkan ternyata masalah GTM aja tuh masalah bonding sama anak itu ada benernya gak sih, Dok? Kalau misalnya kita tanya kayak gitu? Ada benernya, tapi lebih banyak tuh dia ke 70 sampai 80% itu problem paling sering tuh sensori, panca indera. Iya. Itu yang paling sering. Oke. Nah, tapi karena proses picky eater GTM itu kan bikin orang tua stres. Iya. Nah, itu biasanya akan mengganggu bonding ke depannya gitu. Jadi itu yang emang jadinya kompleks ya, kayak lingkaran setan ya. Benar. Oke, karena kan si role dari si orang tua sendiri, dari si anak yang GTM atau picky eater, mereka kan juga misalnya baru ya jadi orang tua gitu ya. Baru deh tuh jadi orang tua, ketemu lah nih ada si anak dengan masalah kok makan aja susah, padahal kan makan tuh gampang banget. Ada kan pasti orang tua kayak gitu. Nah, untuk untuk membiasakan si anak itu akhirnya mengenal makan tuh enak, makan tuh nyaman gitu. Ada gak sih pola asuh atau bonding tertentu yang orang tua tuh baiknya lakuin ke anak, Dok? Iya, pertama sih role model sih, Oke, itu yang paling penting ya. Role modeling, makan bareng, walaupun dia masih 6 bulan, tapi makan bareng, ada emaknya, ada bapaknya. Jadi dia ngelihat dan tanpa dipaksa, jadi kondisinya netral. Dia ngelihat, oh mama kalau makan kayak gini, oh papa kalau makan kayak gini, oh makanan yang disediain ini. Karena apa yang dimakan sama emak bapaknya, yang rutin dimakan sama bapaknya dari sebelum hamil, itu akan mempengaruhi selera makan anak. Oh iya. Oh ini menarik sih. Maksudnya kan kita kira setiap manusia meskipun, maksudnya kan kita bareng gitu ya. Misalnya aku sama kamu bareng terus gitu, Dok. Kan setiap orang pasti seleranya beda-beda ya. Makanya mungkin orang tua juga menyangka ya apalagi anak yang juga baru aja lahir dan dia juga mungkin punya selera makannya sendiri gitu. Tapi ternyata bener ya. Maksudnya aku juga cuman denger selentingan doang kan bahwa katanya orang tua tuh maksudnya kalau misalnya si anak tuh picky eater, ini pasti karena orang tuanya juga picky eater nih gitu. Jadi itu benar adanya. Ada faktor itu benar gitu. Oke. Jadi makanya yang tuh jadi orang tua tuh bener-bener modalnya tuh luar biasa, guys. Banget modalnya gitu ya. Jadi kalau yang belum pada nikah, kalau bisa disiapkan dari sekarang, pola hidup yang baik itu akan ngefek banget ke anak. Ya, dari calon bapak, calon ibu. Kalau calon bapak benar-benar dari sebelum hubungan seksual, kalau bisa itu udah sehat pola makannya segala macam. Karena spermanya ngebawa catatan selera makan dan segala macamnya yang akan ketemu nih sama si sel telur emaknya. Bener. Jadi udah nanti deh. Kalau emaknya efeknya dari pas hamil. Apa yang emaknya makan terutama hamil pas trimester terakhir ya. Iya. Yang segala dimakan tuh. Makanya makan yang bagus, yang benar. Sama 6 bulan pertama pas ASI kan apa yang dimakan emaknya di ASI ada tuh rasanya kan. Pernah nyicip? Iya, kata kita sih pernah ya pasti ya, Dok ya. Nyicip pasti gitu. Cuman kan penasaran gitu kan? Gitu penasaran. Oh gitu ya. Jadi karena dia menyicip makanan yang sudah kita makan ketika mengandung, akhirnya si anak itu kebawa dah tuh. Belum lagi dari si bapake juga gitu, mempengaruhi semuanya bersilangan sehingga membuat pola ke si anaknya. Jadi jangan kau kayak langsung nyalahin anak, kamu nih gak mau makan.
kan ngomel ya kan. Orang tua kan ngomel ya. Kalau anak udah gak mau makan tuh pasti ngomel dulu orang tua. Padahal bisa banget kitanya sebagai orang tua juga melakukan upaya. Apa coba dok? Upaya-upaya yang dilakuin. Maksudnya gini, udah nih apakah ada kayak misalnya contoh dokter mau ngasih saran gitu ke parents yang coba deh lu pada nih orang tua nih coba nih pola makan yang begini sampai akhirnya dia mau makan. Kan untuk mau makan aja kan katanya butuh usaha kan. Apa sih yang sebenarnya harus dibiasain selain yang tadi si bonding itu gitu. Kayak pengenalan makanannya gitu misalnya. Jadi dari hamil itu udah harus bener semuanya pola makan segala macam. Abis lahiran ASI kalau bisa diusahain DBF. Kalau bisa, karena itu pengaruh ke oromotor, ya oromotor sama sensori juga, Karena kenapa? Tekstur areola dan puting di dalam mulut bayi itu berbeda sama nipple dot. Ya, nipple dot tuh keras, kaku. Sedangkan payudara itu kita aja kanan kiri beda, ya kan? Ada yang areolanya tuh lembut benyek-benyek, ada yang areolanya kayak daging empal yang agak alot gitu. Itu di dalam mulut tuh rasanya beda. Itu akan kena ke panca indera taktil atau perabaan, ya. Terus sama introseptif juga kena. Introseptif tuh dimana dia tuh bisa ngerasain sensasi dari di dalam tubuh dia gitu, kayak dia lapar, dia kenyang, dia mual kayak gitu. Terus juga kita bisa stimulasi Kak, stimulasi angka. Jadi dari lahir itu kan anak sensornya udah jalan ya. Jadi mesti sering distimulasi, diajak ngobrol untuk pendengaran, dikasih apa namanya kalau masih sampai 3 bulan masih black and white ya, dikasih mainan-mainan yang kontras ya. Terus pengecapan itu dari si ASI, ya. Terus dia kalau mau ngisep-ngisep tangan biarin, itu tuh semua tuh kerasa tuh. Selain sensasi pengecapan, itu juga taktil di dalam mulutnya juga berasa dari jari-jari, kan suka disuruh bungkus ya, nggak boleh ya. Dibungkus dibersihin mulu kebetulan saya begitu ya orangnya ya karena pengennya bersih kan dok gitu loh. Betul, itu betul. Tapi kita bisa bersihin dan biarin dia masukin ke dalam mulutnya, dia explore sendiri. Itu penting untuk oromotor sama sensorinya. Terus tummy time, please banget. Biasanya nenek-nenek suka takut ya lehernya ntar kenapa-napa, gak bisa napas gitu kan ya. Padahal tummy time dari prat lahir itu sudah diperbolehkan. Dari prat lahir bahkan ya tapi diliatin, jangan sampai dia hidungnya kena terus kita biarin. Jangan nanti sambil nonton sinetron ya kan lagi seru-serunya, jangan. Oh jadi itu gak apa-apa banget tummy time since ya. Kenapa itu penting banget dok? Karena tahu gak Angka? Gimana? Lebih penting mana? Prioritas hidup manusia menurut Angka apa? Makan atau napas? Manas ya, makan dan napas. Ada 3 Angka. Pertama itu nafas. Ya, paru-parunya harus bagus ya. Terus yang kedua postur. Ya, lehernya mesti cakep. Ya, nggak boleh tengeng-tengeng gitu nah, ya. itu belum ready makan. Jangan kayak boneka yang di depan dashboard mobil. Jangan. Jangan. Tempel ituan India. Nah, itu jangan. Itu harus kuat. Baru dia cakep buat makan. Terus yang ketiga baru makan. Gitu. Jadi kalau kan ada nih banyak nih biasanya parents tuh, tapi dia kalau dari umur 5 bulan, ya kan, dari umur 5 bulan tapi dia kayaknya pengen banget dia tuh ikut kita makan tuh gimana tuh dok? Nah, gimana tuh kalau kata dokternya yang meriksa, udah boleh makan, boleh. Tapi kalau kata neneknya, kata tetangga, dia udah lapar tuh kasih pisang. La ilaha illallah. Kalau keselak jangan DM gue. Iya, itu aja ya. Note-nya jangan DM Dokter Shane kalau masalahnya adalah keselak. Kenapa sih keselak itu kan? Nah, keselak itu kan juga adalah faktor dia tidak siap kan. Si kecil ini belum siap kan gitu. Apa coba? Maksudnya mungkin ini juga Dokter Shane bisa sekalian kasih tahu juga ke parents dan juga support system. Yang kadang suka menggemaskan gitu ya dan juga menarik aku gitu. Aja pengen cubit kadang-kadang. Kadang tuh soalnya kita suka nggak satu suara kan gitu. Sebenarnya nggak juga bisa menyalahkan karena kan itu kan udah dari dulu-dulunya. Katanya ya kan, katanya nenek, katanya orang dulu. Nah, itu dia itu kayaknya teori yang sulit dibantahkan ya dok ya. Kalau kata orang dulu tuh, dulunya dulu siapa ya gitu. Tapi yang jelas orang dulu ini nih memang menarik gitu, punya popnya tersendiri yang kadang suka membenarkan, ya kan. Kayak udahlah dikasih tahu nih sama kita nih parents yang sedang upgrade terus ilmunya, gini mah yang bener. Pas kitanya pergi
pergi misalnya ke kantor dikasih diem gitu kan ya. Nah kalau Dr. Shane bisa nih boleh berkiti-kiti kepada orang-orang dulu yang menarik dan juga baik hatinya. Sebenarnya niatnya baik kok ya kan. Sebenarnya niatnya baik banget. Saking sayang sama cucunya. Betul. Saking sayang sama anak yang sedang diasuh gitu. Apa sih Dr. Shane saran yang bisa dokter kasih gitu. Biar maksudnya semua tuh memahami dengan seragam tahapan yang semestinya gitu. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol, ada sedikit info yang mau lewat dulu nih. Learning Time adalah brand edukasi anak yang dikembangkan oleh lebih dari 100 ahli berpengalaman lebih dari 20 tahun dalam pendidikan anak usia dini untuk memaksimalkan perkembangan fisik, motorik, bahasa, sosial, dan juga emosional anak. First Steps Play Program adalah program stimulasi yang membantu parents dan anak untuk bond, play, learn. Terlebih ada buku panduan parents untuk ide stimulasi dan alat stimulasi yang disesuaikan dengan usia dan juga milestone perkembangan anak mulai dari newborn hingga usia 30 bulan. Juga ada Imomo Series yang merupakan social emotional learning set untuk anak. Learning Time First Steps Play Program merupakan investasi terbaik optimalkan stimulasi di 1000 hari pertama kehidupan anak untuk memaksimalkan perkembangan fisik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional di mana developmental window paling pesat terjadi di periode emas ini. Oke, yuk kita lanjut ngobrol lagi. Saran pertama, Ya. jangan datang ke gue. Untuk orang-orang dengan faham orang dulu itu ya. Bukan. Jadi gini, Gimana? orang dulu Iya. kan berarti udah tua. Iya. Dia kudu denger dari yang udah tua. Bener Jadi datang sih. ke dokter spesialis anak. Jangan dokter umum ya, nggak bakal dipercaya. Iya, Datang iya, ke dokter spesialis anak yang tua. Iya. Kalau bisa lebih tua daripada ini nenek kakeknya. Iya, Itu iya. percaya. Iya Benar. sih. Karena kata orang tua. Kata orang tua, bener. wah profesor apalagi, wah percaya banget. Iya. Terus yang kedua, di ruang praktek, jangan bilang tuh kan sih Ma bener Iya. kan tuh. Jangan gitu. Iya. Kita posisinya kayak lagi beneran belajar. Iya. Oh jadi gitu dok. Ya ampun mah, kita kan nggak tahu ya Mah ya. Kita harus gini ya Mah. Ya udah berarti sekarang kita udah tahu, kita bisa praktekin di rumah Mah. Nah itu nenek kakeknya kalem langsung. Dia ngerasa nggak dimarahin, nggak diguruin. Karena mereka udah jadi guru kehidupan. Bener. Itu memang part yang paling menantang ya gitu. Karena maksudnya kan itu tuh usia-usia yang itulah, maksudnya ketika udah masuk empasi biasanya kan di usia itu ibu dan ayahnya tuh udah harus ngantor lagi ya kan. Udah tuh mulai tuh dititipin sama support system. Karena kadang kan yang mungkin aku gak tahu menjadi masalah gak sih, ketidakkonsistenan cara memberi makan ke anak itu mempengaruhi si anak akan jadi picky-eater atau Betul. Iya. Karena tadi aku sempat nyebut panca indera introseptif ya. Betul. Itu kan dia bisa ngerasain belajar sensasi lapar sama kenyang. Iya. Kalau jadwal makannya berantakan, feeding rulesnya nggak jalan, dia nggak kenal kapan dia lapar, kapan dia kenyang. Oh bahkan sampai gitu ya? Iya, pernah nggak Anka teratur makannya jam segini, sarapan jam segini, snack Iya. jam segini. Iya. Begitu ada yang ke-skip lewat 1 jam, perih perut, langsung Iya. lapar. Bahkan sebelum ke jam berikutnya udah perih. Itu saya. Karena kan musuh udah ngemil ya kalau aku ya kodok ya. Enggak, jangan diikuti. Ini kan Anka sendiri. Ini kan kita balik ya fokusnya ke dokter. Ya. Iya, sorry. Oke. Jadi gitu. Iya. Itu Jadi tuh, pola betul. waktu, misalnya waktu sama dengan misalnya polanya ya, pola Jadwal waktunya. Iya, feeding rulesnya itu kenapa maka dokter anak pada bawel feeding rules. Ya emang benar itu salah satu ngelatih panca introseptif yang penting untuk pola makan yang baik. Oke. Jadi diperhatikan juga parents, bukan cuman apa yang dikasih tapi feeding rulesnya tuh sampai ke waktu yang diberlakukan ke si anak. Karena apa sih? Karena si anak tuh di usia itu tuh sedang mempelajari apa aja sih dok, kalau boleh di-share ke parents? Aduh banyak banget ya. Banyak banget. Jadi apa yang kita rasakan sekarang sederhana. Oke. Ya kita kayak ngomong, jalan, lari, itu kan sederhana buat kita ya. Betul. Minum. Sederhana. Benar. Buat anak itu semua hal baru gitu ya. Jadi minum aja buat mereka jadi tersedak. Iya, Ya kan bisa sampai terbatuk-batuk. Betul, Bahkan anak yang mungkin emang ada masalah kekuatan otot ya, itu bisa sampai masuk ke paru-paru. Oke. Airnya, cairannya. Jadi itu semua tuh penting gitu untuk dilatih, dipaparkan, nggak kita biarkan sendiri anaknya. Iya. Harus kita stimulasi dari
pret lahir. Bahkan banyak studi-studi bilang latih dari dalam kandungan. Kan suka dengerin musik, ya kan? Kalau yang muslim ngajiin, makan makanan yang sehat, kan tuh semua pengaruh gitu. Bahkan ada yang studi apa gitu disenterin gitu kan, buat panca indera, stimulasi panca indera dari kandungan gitu-gitu. Oh wow, banyak ya ternyata. Maksudnya kalau kita bisa track back, ini beruntung kalau misalnya parents kebetulan mungkin ini bumil ya yang masih mengandung, ini sih wah ini cheat banget sih untuk moms gitu, untuk dads juga yang mungkin bisa ngasih saran ya. Nah ini juga peran bapak dan ibu ini kan juga harus seimbang ya dok. Maksudnya ketika apalagi terutamanya ketika kita ngomongin soal ya fase empasi ini gitu ke si anak gitu. Biasanya tuh maksudnya perlukah role dari ayah yang juga penting, karena kan biasanya ngasih makan mah nyuapin mah ibunya lah gitu. Apakah perannya ayah di sini juga pas lagi empasi ini penting juga gitu dok? Penting banget, apalagi ibu-ibu tuh kan rata-rata jadi pressure, apa-apa jadi pressure, apalagi new mom ya. Itu biasanya tuh kalau nggak anxious, otoriter, makan nggak? Mama udah masak dari tadi pagi. Aduh tuh mata langsung terbelalak ya tiba-tiba ya. Tahu nggak ikan kembung dan naik harganya? Kan? Iya benar. Di situ tuh peran si bapaknya. Biasanya bapak kan orangnya chill, ya kan, asik gitu kan. Yang menggawangi gitu kan. Jadi kalau emaknya stres, istrinya stres, mah sana kamu ke salon, aku yang suapin. Aku yang suapin. Biasanya kalau disuapin sama bapak tuh lebih syahdu gitu. Anak-anak tuh lebih gitu. Lagi kayak maksudnya pembawaan yang tenang ternyata efek juga ya ke si anak. Itu iya gak sih dok? Ada dua jenis parenting yang resiko untuk picky eater, otoriter sama anxious. Jadi harus jadi orang tua yang asik chill. Kayak gak mau mangap, gak apa-apa gitu ya. Tapi tetap usaha juga. Tetap usaha. Kirain gak apa-apa besok ditinggal lagi, jangan ya. Maksudnya lah itu dia, maksudnya kita harus menyadari. Maksudnya gini, kayak kadang tuh kan kita suka si anak gak mau mangap aja. Itu kan di kita kayak kenapa sih gitu. Padahal yang harus kalian ketahui dari tadi yang sudah disampaikan sama Dr. Shane. Anak itu tuh susah banget menuju proses bisa makan tuh aja mereka berjuang. Jadi mungkin itu yang harus kita hargai. Ini kan bayi ini manusia kecil, ya nggak sih? Baru bukan belajar. kayak baru belajar. Dia bukan yang manusia kayak kita yang udah belajar banyak gitu. Ini tuh kita tuh bener-bener ngajarin dia makan. Makanya di situ ekstra sabarnya sih memang luar biasa ya. Dibutuhkannya bukan main gitu. Dokter punya nggak sih satu atau beberapa tips gitu untuk parents di rumah yang kehabisan akal untuk gini, misalnya kan kita udah biasa bikin menu gitu ya. Untuk seminggu mau ngasih makannya ini udah berbagai macam tuh menunya, udah varian. Artinya dia harusnya tidak bosan. Tapi udahlah dibikin variasi makanan kayak gitu, tapi tetep aja nggak mau. Itu kita tuh harus ya udah ikutin dia sukanya apa, comfort foodnya, atau kita upaya terus untuk sampai dia mau makan gitu. Oke. Tadi poin agak bagus, bukan agak bagus-bagus ya, yang tentang comfort food. Nanti aku bahas itu. Tapi yang pertama adalah feeding rules dulu. Ya. Rapiin tuh feeding rules. Kalau aku jelasin 1 jam. Iya benar. Ya. Jadi pokoknya cari tahu feeding rules apaan. Itu rapiin 2 minggu. Sambil kasih makannya itu comfort food, catat tuh apa aja makanan kesukaan dia. Yang dia mangap. Yang kalau ada itu dia mau makan. Iya. Walaupun cuma alpukat doang dong. Catat ya, alpukat, telur apa di doyannya, telur arak-arik, catat, telur kukus, telur rebus, catat, telur ceplok gitu nggak suka, yaudah nggak, jangan dicatat. Ayam, apa pokoknya yang spesifik. Setiap makan, jejerin si comfort food sama makanan yang baru mau dikenalin. Gitu. Oke. Tapi nggak disentuh dok, ini makan cuma comfort food, nggak apa-apa. Seenggaknya sensori visualnya udah ngeliat. Menarik banget. Karena makan itu si sensori itu kerja banget. Dia sebelum mau masukin ke mulut dia pak, dia mau ngeliat dulu. Apa nih gitu kan. Sering kan ibu-ibu, yolo dok, baru naruh piring aja langsung buang muka. Itu artinya dia belum nyaman sama makanan itu. Visualnya belum mau ngeliat. Gitu. Jadi ada step-stepnya. Sengaja coba itu dulu. Kalau nggak bisa, ya udah berarti konsul. Konsul ya. Oke. Karena kan soalnya aku menemukan case juga gitu ya, orang tua yang aku nggak bilang dia kalah sama anak, tapi maksudnya anaknya nggak mau makan itu, ya udah akhirnya diturutinnya yang
comfort food yang dia mau aja sampai akhirnya mengenyampingkan ya nutrisi si anak gitu. Apa saranmu sih dok untuk parents yang juga masih berjuang ngenalin berbagai macam jenis makanan ya untuk memenuhi nutrisinya mereka juga gitu sebenarnya at the end. Jadi yang tadi comfort food terus dibarengin sama makanan lain yang mau dikenalin, kita juga bisa olah makanan comfort food dengan food chaining. Jadi maksudnya apa? Makanannya kita ubah secara sensori karakteristiknya. Jadi maksudnya kayak misal dia alpukat slice. Itu kan warnanya hijau, licin, terus potongannya panjang gitu kan. Makanan apa yang lain yang bisa kita bikin mirip-mirip, panjang, licin, warnanya hijau. Misal kita bisa kasih susah banget gue ngasih contohnya. Pesto jelly. Gini. Iya. Wortel ya. Okay. Tadi suka wortel ya. Wortel potongannya memanjang kayak French fries gitu. Ya warnanya kan orange. Kita bisa kasih makanan sebelahnya yang mirip. Misal kentang. Bentuknya sama cuma warnanya doang yang beda. Atau enggak ubi. Atau enggak singkong. Pokoknya bentuknya mirip, teksturnya mirip, cuma dirubah satu, misal warnanya kayak gitu. Itu food chaining, kita bisa coba itu. Iya. Jadi menarik ya. Sebenarnya banyak banget celah untuk si anak mau, maksudnya mencintai ketika momen makan itu tiba. Karena kan itu penting ya kayaknya dok ya. Maksudnya penting banget malah bukan kayaknya ya. Penting banget ketika ya kayak kita deh sekarang dikasih makan kan kita waktunya makan. Wah kita senang. Nah itu perasaan yang harus kita belajar timbulkan ke si anak juga gak sih? Betul. Ya karena kan? kita udah 35 tahun hidup ya. Jadi kita udah terbiasa dengan makanan. Sedangkan mereka baru berapa bulan, berapa tahun. Dan itu memang harus dipancing. Dan itu bisa dipancing tuh. Hedonic hunger namanya. Gimana tuh hedonic hunger? Nah, menarik. gampangnya ini. Kita kalau habis makan, tiba-tiba temennya letuk. Pindah yuk cari kopi yuk atau enggak cari cemilan nih kue. Padahal udah kenyang. Tapi ngebayangin kue coklat langsung yuk let's go gas gitu kan. Nah padahal udah kenyang. Gimana caranya? Kita dari hedonic hunger tuh jadi kayak mancing lapar mata ya. Kalau bisa dari bayangan atau enggak penciuman. Jadi kita bisa masak, anak ada di samping aja dia nyium aromanya. Atau kalau anak udah lebih gede, bantuin meal prep, bantuin masak, bantuin ke supermarket segala macam, dia kan ngeliat tuh mau nggak mau kan. Hands on deh tuh gitu hands ya. On, itu biasanya dia lebih nafsu makan. Menarik sekali. Aduh seru banget. Ini tuh ngobrolnya sebenarnya panjang banget ya kalau begitu panjang-panjangin sih panjang banget. Tadi nggak kayak bakal bakal habis gitu karena pasti curhatan parents nih nggak jauh-jauh dari kepusingan ketika anak tuh mulai GTM lah, picky eater lah gitu. Yang tadi akhirnya kita semua sepakat ya dok bahwa stimulasi sama bonding tuh penting banget. Jadi coba biasain ketika makan meskipun si baby atau si anak nih masih umurnya 6 bulan tapi ajak aja makan bareng gitu ya. Biasakan ada si waktu makan bersama tuh berarti penting ya dok ya. Karena biarkan dia melihat dan juga menatap sendiri orang tuanya suka makan. Bahwa makan itu menyenangkan gitu ya. Bener gak sih katanya kalau misalnya kita lagi di meja makan tuh kita harus kayak ada sedikit adegan teatrikal, makan tuh kayaknya enak banget. Itu bener gak sih dok? Betul, dan dilebayin. Emang Jadi bener ya? bener, ya kita ampun. ngajarin anak ngunyah, itu harus lebay. Nih kayak gini nak. Kayak gitu, jadi dia ngeliat rahangnya gini. Buka gitu. Bahkan kita bisa meraktekin gimana cara matahin makanan. Jadi kita masukin, kita begini, coba kayak gini nak. Kayak gitu. Jadi benar adegan teatrikal itu nyata dan dibutuhkan ya. Biar dia bisa melihat contoh yang ya anak-anak kan lagi-lagi ya mereka tuh adalah peniru ulung. Iya gak sih? Betul. Jadi kayaknya itu deh poinnya. Maksudnya jangan sungkan-sungkan ketika kita melakukan adegan teatrikal. Makan yang sedap di depan anak. Karena kali aja itu kan salah satu itu sensori berarti iya kan dia visual ngeliat. Terus ya. misal emaknya makan yang wanginya sedap. Yang sedap banget gitu enak kan. Banget. Itu penciuman dia kerja ya. Pendengaran dia ngedenger mamanya bunyi ngecap-ngecap tuh. Dia terus juga ini nyutukan tuh ngambilnya sedep banget kan. Gitu. Oke. Jadi itu semua ternyata berkesinambungan. Pentingnya role model juga gitu. Ya misalnya melihat bahwa orang tuanya juga proses makan tuh selalu bersama, menyenangkan dan juga dengan porsi yang dengan tatanan nutrisi yang lengkap juga di piring gitu. Kita biasakan. Karena ternyata dengan rutinitas makan bersama
sama itu banyak banget pintu-pintu yang dibukakan ya. Betul. Kayak banyak banget yang bisa anak lihat since emang banyak indera yang harus diaktifasi. Betul. Gitu ya. Yes. Jadinya dokter tadi menyampaikan ya dibilang mudah, ini butuh perjuangan both side dari parents gitu ya, mau dari mom, dari dad, itu semuanya harus kerjasama, terutama punten support system punten ya. Punten. Iya, kita sama-sama ya, kita sama-sama sepakat karena ternyata feeding rules itu harus disepakati. Biar si anaknya gak bingung gitu ya, gak bingung, jadinya dianya juga konsisten untuk tahu bahwa oh jam segini waktunya makan, jam segini waktunya tidur. Merekanya juga sudah terprogram lah gitu ya, quote unquote, untuk bisa menjalankan aktivitas atau rutinitas mereka sebagai manusia kecil. Betul. Gitu ya. Ada lagi gak sih yang Dr. Shane mau sampaikan untuk parents di rumah yang ya itu dia tadi struggling menghadapi anak yang picky eater gitu. Paling ini sih angka yang sering ditanyain, kenapa anak orang lain makannya gampang kok dok, dari 6 bulan langsung hap gitu, kok anak saya enggak. Di hidup ada yang namanya rezeki ya. Ada anak-anak, ada orang tua yang diberikan rezeki, anak yang neteknya lancar ya, makannya lancar, betul. jangan sirik ya. Itu hidup kan ada ujian ya sayang. Ada yang ujiannya di hamil, susah hamil, atau hamilnya muntah-muntah segala macam. Ada yang ujiannya di menyusui, ada yang ujiannya di MPASI, ada yang ujiannya nanti pas dia remaja. Jadi sabar. Itu benar-benar harus kita lalui satu persatu ya gitu. Gak usah khawatir karena kita semua khawatir. Kita khawatir bareng maksudnya. Kalau udah gak khawatir nanti di surga. Iya. Ya, khawatir boleh, tenang aja. Maksudnya kalau sekarang yang dirasa dokter mah sama Anka enak ngobrolnya pada kayaknya mah udah gape gitu ya. Enggak juga gitu. Kita semua masih berusaha sama-sama gitu, punya kekhawatiran masing-masing. Tapi ini kan kita coba cari gimana deh tuh setelahnya biar kita sama-sama nyaman gitu ya kira-kira. Jadi sekali lagi untuk Dr. Shane gitu yang sudah sharing banyak hal gitu, mungkin di sini parents masih banyak banget yang juga lagi struggling nih untuk tahapan hidup ini gitu ya. Ketika punya anak kok ya susah banget makannya, kok ya ini, kok ya itu. Gak ada salahnya kitanya sendiri juga bercermin karena ternyata bukan salah si anak. Bukan banget, bukan sama sekali. Jadi jangan maksudnya kita susah banget sih. Aku ngerasain banget sih soalnya struggling waktu dulu tuh kayak kesel gitu ketika si anak tuh gak mau makan padahal kita udah capek banget ya kan. Kayaknya faktornya banyak deh karena kita capek udah gitu nyiapin sendiri juga, udah disiapin tadi lepeh. Iya. Ya, jadi kayak itu tuh kayaknya ya. Penguatan apa sih yang mau kamu kasih ke moms nih, terutama yang mereka kan banyak banget yang benar-benar ngurusin semuanya sendiri. Nah, itu tuh yang kondisinya memang kadang ya gimana ya kalau udah kayak gitu kan udah gak ada pilihan dok gitu. Iya, aku paham sih. Ada ibu-ibu yang emang di rumah cuma dia sama anaknya. Betul. Bapaknya keluar nyari duit ya kan, mau nggak mau. Betul. Kalau memang butuh bantuan, jangan sungkan-sungkan. Ngomong sama suami gitu. I need help. Perlu bantuan nih, aku bisa gila abis ini gitu kan. Ngomong aja gitu. Suami kan juga pasti sebagai pemimpin rumah tangga mau gak mau harus cari solusi dong. Buat istrinya, buat anaknya. Jadi diobrolin aja gitu. Jangan sungkan untuk minta tolong. Gak masalah banget, bukan yang jadi kayak aku bukan ibu yang hebat. Enggak. Kita gak main hebat-hebatan. Sumpah kita gak main hebat-hebatan sama sekali ya. Karena si anak itu justru jauh lebih butuh apa yang dia butuh, yaitu makan gitu. Gimana caranya makan tuh menyenangkan, yaitu kita bangun semua bareng-bareng situasi, kondisi, kemudian juga tadi feeding rules yang benar, sepakat bersama dengan support system. Jadi banyak banget ternyata faktor-faktor yang bisa coba di checklist lagi sama parents di rumah biar kedepannya mungkin permasalahan GTM maupun picky eater tersebut ya sedikitnya berkurang. Aku gak bilang hilang ya, tapi berkurang perlahan sampai akhirnya nanti semoga pada DM Dr. Shane, dok bener dok ternyata anakku mau makan. Aduh, biasanya gak kayak gitu, gak DM gue. Kalau bahagia gak DM. Ayo dong DM dong Dr. Shane, jangan dilupain, jangan cuma buat curhat doang ya. Gimana sih? Bentar lagi melangkap psikolog nih.
Ya udah kalau gitu thank you so much for watching. Jangan lupa dengerin lagi Ngobrol Parenting Podcast by Learning Time Indonesia. But for now thank you so much ya Dr. Shane. Thank you, Angka. Udah sharing hari Thank ini you, seru banget dan semoga manfaat serta impactful, berkah untuk dirimu dan juga untuk semua yang mendengarkan. Thank you so much ya semuanya. Jangan lupa untuk follow di Instagram @learningtime.id dan juga TikTok @learningtime.id. Mau curhat? Boleh, komen aja langsung. Kalau ke DM Dr. Shane, ntar dulu katanya banyak yang diurusin. Sehat-sehat ya dok. Sehat-sehat. Thank you so much. Thank Bye you, parents. bye-bye.